Selamat siang Bunita. Saya Jihan Faridatul, Saya Helen dari 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang politik apartheid. Stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Our major weapon of struggle. Politik apartheid adalah politik yang membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Politik apartheid ini dicetuskan pertama kali oleh Daniel F. Malan. Pada abad pertama 17, Belanda ingin menguasai sumber daya alam dari Afrika Selatan. Mereka menggunakan praktik perbudakan. Perbudakan tersebut harus meminta izin dulu terhadap tuannya jika ingin berpergian jauh. Kemudian pada pertengahan abad 18, peraturan itu tetap dijalani. Kemudian setelah Belanda dikalahkan oleh Inggris, peraturan itu sudah dihapus. Pada abad 19, hak-hak orang kulit putih dilucuti, seperti pembagian wilayah antara kulit hitam dan kulit putih. Pada abad 20 pertama, suku asli dari Afrika Selatan tidak boleh mengikuti pemilu. Diskriminasi rasial semakin parah setelah Partai Nasional Afrika memenangkan pemilu pada tahun 1948, di mana kebanyakan dari kulit putih. Setelah memenangkan pemilu, Partai Nasional mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara putih. 1899 sampai 1902 merupakan tahun terjadinya perang antara Belanda dan Inggris untuk menguasai Afrika Selatan yang disebut Perang Boer. Kemudian pada 1948, di mana tahun tersebut adalah tahun yang ditetapkannya politik apartheid di Afrika Selatan. Karena adanya perlakuan buruk dari kaum Inggris terhadap suku asli dari Afrika Selatan yang biasa disebut suku Bantu. Ada 4 golongan suku di Afrika Selatan. Yang pertama adalah suku kulit putih atau keturunan Eropa. Yang kedua ada suku Bantu, suku asli dari Afrika Selatan. Yang ketiga ada orang dari Asia yang kebanyakan dari Pakistan dan India. Yang keempat adalah orang kulit yang berwarna atau berdarah campuran. Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation. Nelson Mandela atau Bapak Bangsa bagi negara Afrika Selatan adalah orang yang tumbuh dan besar di keluarga kerajaan. Karena itu dia tumbuh besar dengan ritual, adat, dan tahayul. Dia paham betul apa itu budaya Afrika Selatan. Ditambah lagi dia melanjutkan pendidikan di salah satu universitas dengan jurusan hukum. Nah, pada umur 16 tahun dibarengi dengan saudara laki-laki kerajaan membicarakan atau berpidato bahwa orang kulit putih telah menguasai orang kulit hitam. Nah, dari sana Nelson bertekad untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat orang kulit hitam. Nah, namun untuk memperjuangkan kemerdekaan atau hak asasi orang kulit hitam itu sangat tidak mudah, sangat sulit sekali. Karena itu berkali-kali Nelson dipenjara, bahkan sampai pernah ia dipenjara 27 tahun karena dia dipenjara seumur hidup. Banyak kasus-kasusnya, seperti saat dia berpidato di hadapan 10.000 sampai 20.000 orang tentang kemerdekaan negara atau kemerdekaan orang kulit hitam. Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation is our people organized into mass formation of the democratic movement. Lalu sabotase terhadap pemerintahan yang didominasi oleh orang kulit putih, mendorong kampanye perlawanan politik apartheid. Nah, juga pada saat Nelson bergabung ke ANC, African National Congress, dia membentuk koalisi gabungan kulit berwarna, yaitu kulit kuning. Seperti yang dibicarakan tadi bahwa Nelson pernah dipenjara selama 27 tahun, selama itu dia sering sakit-sakitan. Dan karena itu, sipir lebih memperlakukannya secara manusiawi. Dan Nelson memanfaatkannya untuk melanjutkan pendidikannya sebagai sarjana hukum.
Pada pemilu 27 April 1994, pertama kalinya orang rakyat kulit hitam diberi hak untuk mencoblos calon presiden. Nah, di saat itu juga Nelson mencalonkan diri sebagai presiden dan akhirnya dia terpilih. Nah, pada saat menjabat inilah dia menghapus politik apartheid dan ia juga membentuk koalisi Persatuan Nasional. Nah, perjuangan Nelson ini dijadikan beberapa film. 5 film diantaranya adalah Mandela Son of Africa, Father of Nation 1996, Winnie 2007, Mandela Long Walk to Freedom 2013, Mandela Long Walk to Freedom 2013, An Act of dan Music for Mandela 2013. Suku asli dari Afrika Selatan didiskriminasi oleh aturan yang ada di negaranya sendiri. Hingga menyusun rencana pembangunan wilayah antara kulit hitam atau yang sering disebut suku Bantu dengan 3 golongan lainnya yang telah saya tadi sebutkan, yang sekarang disebut Bantustan atau istilah lainnya Homeland. Banyak sekali undang-undang yang mendiskriminasi orang kulit hitam. Nah, dengan Nelson ini ada beberapa 3 undang-undang yang dihapus, yaitu ada Land Act. Undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1913 tersebut melarang orang kulit hitam membeli atau menempati tanah yang sudah ditentukan. Nah, tanah ini sangat tidak adil karena orang kulit putih menempati 84% tanah Afrika, sedangkan orang kulit hitam hanya menempati 14%. Group Areas Act, undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal antara kulit hitam dan kulit putih, bertujuan untuk menghilangkan lingkungan campuran. Dan yang terakhir adalah Population Registration Act, mengharuskan orang-orang untuk mendaftarkan dirinya sedari lahir. Kalau misalkan ada seorang ibu yang punya anak, nah anaknya itu harus didaftarkan dia tergolong ras mana, apakah